Halo teman-teman. Baik, kami dari kelompok 7 akan membawakan topik pengaruh sosial obedience, di mana kami mengangkat kasus yang berhubungan dengan kasus Verdi Sambo, di mana bawahan Verdi Sambo membeberkan budaya sulitnya menolak perintah atasan. Selamat untuk teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Bye-bye. Nah, di sini saya juga ditemani dengan teman saya nih. Saya Manda. Di sini juga kita ditemani dengan beberapa teman narasumber kita nih. Coba perkenalkan diri kalian masing-masing deh. Halo teman-teman, saya Karen Felicitaria sebagai narasumber. Saya Markus Amin Saransi Tonga juga sebagai narasumber di sini. Saya Marlen Kanimus Maha sebagai narasumber. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang luar biasa yang sudah hadir di sini. Untuk topik yang kita akan bahas hari ini adalah sangat menarik nih, yaitu mengenai pengaruh sosial obedience yang menyangkut kasus anak buah Verdi Sambo yang membeberkan budaya sulit menolak perintah atasan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai berbincang-bincang mengenai kasus kita hari ini, saya di sini ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengaruh sosial obedience. Pengaruh sosial terhadap obedience adalah pengaruh sosial terhadap kepatuhan yang merujuk pada bagian interaksi sosial dan tekanan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi individu untuk mengikuti perintah, instruksi atau aturan yang diberikan oleh orang lain atau kelompok. Beberapa faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan antara lain otoritas dan kekuasaan, yaitu orang-orang yang lebih cenderung patuh terhadap perintah atau instruksi yang diberikan oleh orang yang dianggap memiliki otoritas ataupun posisi kekuasaan yang tinggi. Misalnya nih, seorang bos di tempat kerja atau seorang guru di sekolah. Selanjutnya ada norma sosial, yaitu norma sosial dan tekanan kelompok dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan individu. Jika ada ekspektasi yang kuat dari kelompok atau masyarakat untuk mengikuti aturan atau perintah tertentu, individu mungkin merasa terdorong untuk mematuhinya demi menghindari penolakan atau hukuman sosial. Konformitas kelompok, yang terakhir ada konformitas kelompok nih, yaitu individu yang cenderung merasa lebih nyaman dan diterima oleh kelompok jika mereka patuh terhadap norma dan aturan yang diberlakukan. Tekanan dari kelompok sebaya atau lingkungan sosial dapat membuat individu ini cenderung patuh demi mempertahankan hubungan yang positif dengan kelompok tersebut. Peran sosial yang diemban oleh individu dapat mempengaruhi kepatuhan mereka. Misalnya nih, seorang tentara memiliki tuntutan kepatuhan yang tinggi terhadap perintah yang diberikan oleh atasannya, karena kepatuhan ini dianggap penting oleh keselamatan dan efektivitas tugas mereka. Kepercayaan pada otoritas. Tingkat kepercayaan individu terhadap otoritas atau
bahwa tingkat kepatuhan individu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi seperti moralitas, nilai-nilai, dan kesadaran diri. Beberapa orang lebih cenderung untuk mempertanyakan otoritas dan mempertimbangkan implikasi etis dan tindakan yang diminta sebelum memutuskan untuk patuh atau tidak. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai pengaruh social obedience. Nah, di sini saya penasaran nih pendapat teman-teman mengenai pengaruh social obedience ini. Pengaruh social obedience yang terjadi pada lingkungan kita saat ini. Gimana nih tanggapan teman-teman mengenai ini? Saya penasaran nih dengan pendapat. Oke, baik, untuk menjawab itu dari kasus ini kita tahu bahwa budaya sulit menolak perintah atasan itu ya memang betul ada sampai saat ini, bahkan di lingkungan kita sehari-hari. Contohnya itu di dalam instansi pemerintah, itu orang yang berjabatan lebih tinggi itu lebih sering menyuruh bawahannya untuk melakukan sesuatu. Bahkan di saat di luar jam pekerjaan pun bawahannya ini tetap harus menghormati atasan tersebut. Untuk contoh lainnya, ya contohnya itu dalam organisasi sekolah, atau yang kita tahu di sekolah itu ada organisasi paskibras. Mereka juga memiliki tingkat kesenioritasan itu sangat tinggi, di mana di saat di luar jam sekolah atau di saat di luar jam paskibras itu mereka tetap menghormati seniornya. Bahkan ada senior itu yang tergila-gila hormat, jika tidak disapa maka mereka akan menghubungnya di pertemuan paskibras selanjutnya. Terima kasih. Markus, apakah di sini Anda membenarkan adanya budaya ini? Ya, jika untuk membenarkannya, ya saya memang setuju. Karena untuk senioritasan itu memang penting, atau tidak membantah perintah atasan itu untuk hal yang positif itu benar, karena untuk melatih tingkat kesopanan dari bawahan tersebut kepada atasannya, agar bawahan pun tidak semena-mena bertingkah kepada atasannya tersebut. Tetapi dalam kasus kita ini kan kita membahasnya kasus Sambo yang menyuruh bawahannya untuk membunuh atau menghabisi nyawa bawahannya tersebut dengan tameng jabatannya yang sangat tinggi, yaitu yang kita ketahui memang jabatannya tinggi di taraf bintang 4. Ya. Baik, tapi bukankah dengan seperti ini atasan menjadi semena-mena terhadap bawahan? Untuk semena-mena terhadap bawahan itu tergantung oknum. Kita tidak bisa menyamakan seluruh instansi itu yang sedang bermasalah di kasus ini. Kita tidak bisa menyalahkannya, karena dalam hal itu beberapa oknum saja yang melakukan itu, tidak semua. Di organisasi kecil yang saya bilang tadi pun, di sekolah tersebut tidak semua senior itu bertingkah laku seperti yang kita tahu semena-mena terhadap juniornya, tetapi ada juga yang baik kepada senior kepada juniornya dan tidak semena-mena dan menyamakan tingkat kedudukan, tapi dengan catatan tetap ada kesopanan, dan itulah yang harus dilatih tersebut. Tapi secara tidak langsung Anda mengatakan Verdi Sambo menggunakan jabatannya untuk hal-hal yang semena-mena gitu. Ya benar, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, itu kan dia menggunakan jabatannya tersebut untuk membunuh bawahannya, yaitu
dia juga mengkambing hitamkan bawahannya yang lain sebagai pengeksekusi dari kasus tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana pendapat kalian terhadap yang kita diskusikan ini? Kalau menurut saya ya tentang kasus anak buah Verdi Sambo ini sama kayak yang dibilang Bapak tadi, kayak seorang atasan yang gila-gila korban. Kalau zaman sekarang ini kan manusia itu hanya mementingkan sebuah jabatan. Jadi setiap atasan itu kayak menjalankan gitu jabatannya untuk menyuruh anak buahnya melakukan tindakan kriminal ataupun yang lain-lain. Jadi seharusnya sebagai manusia juga kita kan punya hak untuk menolak perintah atasan, tapi bisa dibilang lagi ya dibilang anak buah Verdi Sambo ini sangatlah susah atau tidak gampang untuk menolak sebuah perintah atasan. Jadi ya gitu, perintah atasan ini kan kita nggak bisa nolak sembarangan. Jadi kita Berarti seperti menolak atasan itu sangat sulit ya untuk dilakukan. Apalagi dalam posisi jabatan Verdi Sambo itu seperti yang saya bilang di awal tadi sangat tinggi, yaitu bintang 4. ya. Begitu. Oke. Oke, setelah mendengar apa argumen dari teman-teman kita yang tadi, apa nih kira-kira faktor dan penyebab mengapa begitu sulit bawahan ini menolak perintah atasannya? Ya, faktor-faktornya itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu jabatan. Mungkin antara jabatan bawahan dan atasan itu udah sangat berbeda tinggi. Kalau misalnya jabatan itu yang masih agak-agak setara atau di bawahnya satu tingkat itu ya masih wajar untuk mempertimbangkan. Cuman kalau untuk kasus Sambo ini kan jabatannya itu udah antara, bisa kita sebutkan umpamanya bagaikan langit dan bumi. Nah itu sudah jauh kali bintang 4 ke yang kita tahu lah jabatan dari berada ini. Gimana dengan pendapat itu? Kalau aku sih mungkin ya itu memang betul bahwa berarti bawahannya itu berhak menyetujui atasan yang melakukan apapun, tetapi ada tapinya ya. Bawahan bisa menolak secara tegas ataupun melakukan apa yang tidak dia lakukan, dilakukan tugasnya. Dan biasanya kalau misalnya tidak dituruti akan ada namanya skor ataupun dipecat secara tidak hormat di atasan tersebut. Ya. Baik, apakah ketika bawahan menolak atau menentang perintah atasan, maksudnya akan berpengaruh pada jabatan dia? Apa bagaimana? Kalau soal jabatan itu kan, mohon maaf ya, mungkin ada kilaku di sini yang sebagai pihak polisian di daerah Srikala ataupun Bolaku di
batu-batu ataupun jasa. Itu udah pernah aku masuk. Ada beberapa pihak kepolisian memerintahkan apa yang bukan tugasnya itu semena-mena ataupun bisa ditolongkan hal yang tidak lazim ataupun diancam oleh keluarga kita. Nah, jadi maksud dari teman kami info ini untuk hukuman atau risiko dari penolakan perintah tersebut, ya kita tahu bahwa saudara yang bersangkutan di kasus ini mendapat ancaman, yaitu dia diancam akan dibunuh juga oleh Verdi Sambo jika dia menolak perintah tersebut untuk membunuh temannya. Jadi keluarganya juga mendapat tekanan yang bisa dibilang luar biasa dari Verdi Sambo atau bawahan-bawahan dari Verdi Sambo yang lain yang masih pro kepada Verdi Sambo ini. Begitu. Baik, setelah kita dengarkan argumen Markus dan Nino, bagaimana tanggapan Anda, Karen, terhadap argumen mereka? Jadi menurut saya ya, tanggapan tentang Markus dan Danilo ini kalau bisa dibilang itu memang benar. Jadi saya di sini cuma menambahkan sedikit aja bahwa atasan dan bawahan ini kayak apa ya, atasan ini mensalahgunakan jabatannya untuk memerintahkan bawahannya untuk melakukan sebuah kejahatan yang sangat keji, untuk Dendam pribadinya ya, seperti itu. Terus Dan bahkan juga kita tahu bahwa Verdi Sambo ini mengatur skenario yang sangat di luar dari kemanusiaan, karena dia menuduh bahwa bawahannya telah berselingkuh dengan istrinya, tapi sebenarnya itu tidak benar terjadi, dan itu juga sebagai tamengnya untuk melakukan tindakan kejahatan itu kepada bawahannya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari kasus ini, apakah teman-teman masih menyetujui dengan adanya budaya sulit menolak perintah atasan? Kalau aku sih tidak setuju kalau budaya tersebut terus menerus di Indonesia ini harus mengikutinya karena mental orang itu berbeda-beda. Ya betul, karena dalam halnya di dalam dunia pekerjaan itu bahwa bawahan itu harus bekerja dengan bahagia atau dengan hati yang senang, bukan dengan adanya tekanan. Jika atasannya terus semena-mena kepada bawahannya itu, ya tentu saja bawahan tersebut bekerja di bawah tekanan yang sangat-sangat besar, Pak. Walaupun sebenarnya di dalam dunia pekerjaan itu kita harus siap sedia untuk bekerja di bawah tekanan, tapi tidak untuk yang berlebihan. Nah, seperti contohnya kasus ini kan sudah sangat berlebihan. Dia menyuruh bawahannya untuk dalam hal membunuh, dan itu kan sudah melanggar hak asasi manusia juga. Jadi saya juga tidak setuju dengan adanya budaya ini yang terus ada di Indonesia dan menjadi budaya yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana
kita harus membersihkan instansi tersebut dari oknum-oknum yang suka menjadikan jabatannya sebagai payment untuk bersemena-mena kepada bawahan-bawahannya atau bahkan keluar dari organisasi atau instansi itu atau bahkan di luar dari jam kerja, karena memang betul mental seseorang itu tidak bisa disamakan walaupun memang itu adalah instansi kepolisian, tapi mental itu pun berbeda-beda setiap orang. Untuk itu kami juga ingin mendengar pendapat dari saudari kami Karen. Apakah saudari setuju dengan pendapat kami ataupun bahkan kita di sini jadi bertentangan begitu? Oke, jadi di sini saya sangat setuju dengan adanya budaya sulit menolak perintah atasan. Karena di sini seorang bawahan sudah seharusnya menghormati atasan atau mengikuti perintah atasan. Karena itu adalah suatu hal yang sudah lama melekat dan sudah lama ada. Jadi sulit untuk merubahnya gitu. Baik, di sini tadi saya ada mendengar kata membersihkan. Yang dimaksud membersihkan ini seperti apa? Apakah kita harus memecat pejabat-pejabat yang salah menyalahgunakan jabatannya? Menurut saya itu untuk pembersihan dari atasan-atasan atau pejabat-pejabat tinggi yang menyalahgunakan jabatannya itu adalah dengan membuat satu laman email atau suatu akun email itu untuk sebagai pengaduan karyawan-karyawan atau bawahan-bawahan atas tindakan-tindakan semena-mena yang dilakukan oleh bawahannya. Mungkin maaf, itu tadi untuk yang semena-mena dilakukan atasannya yang dilaporkan oleh bawahannya. Jadi di saat laporan itu sudah sampai kepada kepala instansi atau yang paling tinggi jabatannya itu, kan yang biasa itu melakukan hal-hal semena-mena itu kan di bawah, yang berpangkat di bawah dari yang paling tinggi. Seperti contohnya kan Kapolri itu ada, pasti di bawahnya ada Kapolda, ada Irjen Polri atau segala macamnya. Jadi mungkin yang di bawah-bawahnya ini melakukan tindakan semena-mena, bawahan yang paling bawah yang terkena imbasnya bisa melaporkan ke yang paling tinggi, dan pejabat yang paling tinggi ini atau kepala yang paling tinggi ini bisa membuat suatu peringatan atau bahkan mutasi yang sangat ekstrim untuk membuat pejabat yang semena-mena ini untuk berubah. Contohnya dia menurunkan jabatan dari orang tersebut atau oknum tersebut atau bahkan memecatnya seperti yang Anda bilang tadi. Jadi tapi untuk kasus Ferdy Sambo ini kita mengambil titik temunya, yaitu pembunuhan dan tindak kejahatan yang direncanakan dan juga penghilangan barang bukti ya. Berarti dia wajar dipecat dari instansi Polri dan dia wajar untuk mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan, itu hukuman mati. Jadi untuk itu saya sangat menolak adanya dari budaya ini. Jadi menurut Anda apakah laporan tersebut akan diterima dan ditindaklanjuti? Ya, itu mungkin saya juga tidak mengetahui karena saya bukan dari instansi tersebut. Saya hanya mengutarakan pendapat saya. Tapi mungkin jika memang kepala instansi tersebut yang paling tinggi tersebut mau menerima masukan dari bawahan-bawahannya agar terciptanya dunia kerja yang sangat relevan dan yang lebih baik itu, mungkin dia bakal menindaklanjuti atau mungkin bakal mempertimbangkan pengaduan-pengaduan dari bawahan-bawahannya tersebut. Terima kasih.
Oke, baiklah demikian podcast kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita Sama-sama. pada podcast kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Terdakwa kasus obstruction of justice, pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, AKBP Arif Rahman Arfin, membongkar budaya institusi Polri yang membuat bawahan sulit untuk menolak perintah atasan. Arif menyebut ada batasan yang tegas antara bawahan dan atasan di Korpes Bayangkara tersebut. Hal tersebut Arif sampaikan saat menyampaikan nota pembelaan dalam persidangan kasus obstruction of justice, pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Februari 2023. Awalnya, Arif mengungkit bahwa menolak perintah atasannya, Ferdi Sambo, tidak semudah seperti yang diatur dalam peraturan. Sebab antara logika, nurani, dan ketakutan Arif sudah bercampur buntut sikap Ferdi Sambo yang kerap bersikap kasar sejak kematian Brigadir J. Arif menjelaskan, ada sebuah budaya di organisasi Polri yang mengakar pada rantai komando. Maka dari itu, batasan tegas antara atasan bawahan di kepolisian terasa begitu nyata. Dia mengatakan budaya itulah yang kerap menciptakan penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan. Masuk dia. Lupa. Aduh ngirim ya, itu ngirim jadi apa ya? Masuk deh. Halo. Halo teman-teman. Oke, di sini kami sebagai Apa lampu sih jadi?